ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini oleh Allah kita kembali diberi rahmat nikmat hingga kita bisa kembali melanjutkan untuk mengkaji kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Mari kita mulai majelis kita ini dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita semuanya memohon kepada Allah agar oleh Allah kita semuanya senantiasa diberi hidayah, ma'unah, inayah dan taufiknya. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan, diberi rizki yang halal dan barokah. Dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan golongan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, yakni kitab yang membahas berkaitan dengan adab-adab orang yang menghafal Quran, guru Quran, orang yang belajar Quran, sejarah daripada para sahabat berkaitan Quran, dan banyak hal yang dibahas dalam kitab ini. Pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini sampai pada babur rabi'u, bab yang keempat, fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Pertama, dalam bab yang keempat ini dengan judul atau dengan bab adabnya orang yang mengajarkan Quran dan orang yang belajar Quran. Jadi berkaitan dengan adabnya orang yang mengajar atau belajar Quran. Tapi ini tidak hanya terkait Quran, karena yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini nanti pembahasannya dalam banyak hal. Karena hadal babu ma'al babaini ba'dahu huwa maksudul kitabi. Ini merupakan pembahasan paling inti dari kitab yang beliau susun ini. Pembahasan paling intinya sebetulnya pada poin ini. Apa itu yang pertama? Ikhlasun niyati. Hendaknya orang yang dia belajar Quran atau mengajar Quran atau bahkan dalam amal apapun dia memiliki niat yang ikhlas. Kenapa ini menjadi perkara yang penting? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas dalam agama yang lurus, kemudian mendirikan sholat, kemudian membayarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kita tidak diperintahkan kecuali ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Hendaknya itu tertanam, Mbak, dalam semua ibadah kita itu hendaknya seseorang menanamkan hal ini. Karena Allah tidak memerintahkan kita melainkan untuk beribadah kepadanya dengan cara ikhlas. Karena kalau dalam hadis yang lain itu Allah berfirman, akhlisu a'malakum lillah. Rasulullah bersabda, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasallah. Ikhlaskanlah amal kalian semata-mata untuk Allah, karena Allah tidak menerima kecuali yang murni untuk Dia atau yang ikhlas untuk Dia. Orang yang dia dalam amalnya ikhlas karena Allah, terutama kaitan dengan masalah Quran, maka ini poin pertama yang paling mendasar. Belajar Quran ya semata-mata demi Allah. Mengajarkan Quran pun juga semata-mata demi Allah. Dan itu Masya Allah kalau kita lihat sekarang ini, Bu. Coba kita lihat itu. Orang yang dia mengajarkan Quran banyak sekali. Antara jam kerja, antara waktu yang diberikan dan gaji yang diterima sangat jauh nggak berimbang. Bahkan kalau di kampung-kampung itu kadang yang belajar Quran cuma ngasih uang untuk listrik. Ya Bu ya. Tampak sekali, Pak, orang yang dia mengajarkan Quran itu ikhlas. Itu tampak sekali. Dengan tiap hari ngajar, kemudian memberikan perhatian per anak secara khusus. 1 bulan kadang cuma berapa. Tapi orang yang seperti ini, dia nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang paling baik. Karena Allah tidak memerintahkan kepada seorang hamba kecuali ikhlas ibadah kepadanya. Lalu ikhlas itu sebetulnya apa sih? Ikhlas kok menjadi perkara yang sangat penting, itu sebetulnya apa? Ada banyak pendapat berkaitan dengan definisi ikhlas ini. Contohnya di dalam kitab At-Tibyan ini menampilkan sekian banyak pendapat para ulama tentang definisi ikhlas. Karena ikhlas itu kaitan ketika kita amal, hati kita murni karena Allah. Lalu ketika didefinisikan bagaimana? Kadang ulama beda-beda. Contohnya adalah Imam Qusairi. Beliau menyampaikan al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu artinya ketika seseorang dalam ketaatan murni mentauhidkan Allah, murni untuk Allah. Kita ketika dalam ketaatan semua yang kita lakukan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarrubu ilallahi duna syai'in akhar. Saat dia taat kepada Allah, niatnya semata-mata pingin mendekat kepada Allah, bukan yang lain. Jadi ketika kita membaca Al-Quran semata-mata karena kita pingin dekat kepada Allah saja. Ketika kita sholat semata-mata karena kita pingin ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah. Ketika kita melaksanakan perintahnya semata-mata karena kita pingin mendekat kepadanya. Duna li syai'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw iktisabi mahmadatin indan nasi au mahabbatin au madakhin minal khalqi au maknan minal ma'ani siwa taqarrub ilallahi ta'ala. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang namanya ikhlas itu ketika kita ibadah kepada Allah semata-mata karena ingin mendekat kepadanya, menurut Imam Qusairi. Dan sekarang ini sulit sekali. Untuk ikhlas itu sulit sekali, Pak. Karena orang Masya Allah, contohnya itu sekarang ketika seseorang membantu orang lain, karena perkembangan media sosial kadangkala itu tujuannya bukan membantu, tapi tujuannya untuk riya, untuk menunjukkan kebaikan seseorang kepada orang lain. Umpamanya kalau mau membantu harus difoto, atau kalau dia punya konten YouTube katakanlah membantu tapi tujuannya untuk kontennya sendiri. Dalam pembahasan ikhlas orang seperti ini tidak masuk, karena dia ketika melakukan ibadah tapi tujuannya bukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya Ramadan ketika melaksanakan taraweh selfie dulu Bu, cepret itu. Alhamdulillah hari ini taraweh lancar. Tujuannya berarti bukan untuk Allah tapi tujuannya adalah untuk yang lain. Orang-orang yang seperti ini maka tidak masuk kategori orang-orang yang mukhlisina lahuddin. Dalam beragamanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita harus membenahi hati kita. Kita harus berusaha betul membenarkan niat-niat yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau dalam Sahih Muslim Rasulullah beliau bersabda, innallaha la yangduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yangduru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat wajah atau tampang atau bentuk kalian, tidak melihat jisim kalian. Yang miskin, yang kaya, pakaian bagus, pakaian jelek, pakaian baru, pakaian lama, Quran lama, Quran baru, Quran putih, Quran berwarna, yang dilihat bukan itu. Tapi yang dilihat ila qulubikum, hati kalian. Maka di masjid ini semuanya standarnya adalah hati kita. Saya, kita, semuanya standarnya itu. Umpamanya orang ketika dakwah punya ekspektasi yang tinggi, ternyata wah kok cuma begini, wah ini kalau dalam pembahasan ikhlas gugur. Ada orang dia umpamanya ngaji, niatnya semata-mata ngaji, entah yang menyampaikan ini atau itu, yang menyampaikan ini atau itu, selama yang disampaikan kaitan ilmu dia belajar, oh ini ikhlas. Tapi beda kalau nanti niatnya macam-macam. Allah tidak melihat tampang kita, bentuk kita, zahir kita, tidak. Tapi yang dilihat adalah hati kita. Maka orang yang ikhlas itu tidak mengharapkan pujian dari manusia, bukan karena ingin mendapatkan bagian dari manusia atau makna-makna yang lain selain
taqarrub ilallahi ta'ala, semata-mata pingin mendekat kepadanya. Nah ini kan Masya Allah, semestinya kita itu introspeksi Pak. Sekian lama kita itu ibadah, kira-kira kita sudah dekat apa belum? Ya Pak ya. Arti taqarrub mendekat itu berarti seiring berjalannya waktu, jarak kita dengan Allah semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kalau kita diam di posisi kita tanpa maju, tanpa kita bergerak, berarti kita tidak mendekat. Apalagi kalau mundur, wah berarti menjauh. Maka semestinya seiring berjalannya waktu, kita bertambah usia, kemudian kita mengalami sekian banyak pembelajaran, semestinya bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan bagaimana? Dengan kita meningkatkan amal kita. Ikhlas itu butuh latihan. Saya ulangi, ikhlas itu butuh latihan. Tidak serta-merta orang melakukan amal langsung ajaib, langsung ikhlas, enggak. Butuh latihan. Mungkin saat ini ketika dia sedekah, dia pingin dipuji orang. Tapi bila terus sedekah, dalam satu waktu dia akan mencapai derajat ikhlas. Dia membaca Quran, mungkin saat ini dia pingin dipuji dan seterusnya. Tapi teruslah baca Quran. Dalam satu posisi dia pasti akan bisa ikhlas. Karena kalau sudah nyaman, udah yang penting saat ini saya membaca Quran. Mungkin awalnya niatnya beda-beda. Artinya ikhlas itu juga butuh dilatih, Pak. Jelas ya, Pak? Juga butuh dilatih. Contohnya kita jamaah sholat subuh saat ini. Mungkin waktu awal dulu, wah biar ini ada mertua, saya nggak enak kalau nggak sholat berjamaah, udah yang penting jamaah. Atau mungkin wah ini agar dipuji bos ataupun atasan, wah jamaah. Tapi kalau terus dilakukan, pada satu titik kita akan bisa ikhlas. Maka ikhlas itu bisa kita dapatkan dengan kita berlatih. Nah dalam posisi inilah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pendapat dari Dhunnun, seorang wali Allah yang luar biasa. Beliau itu menyampaikan salasun min alamatul ikhlasi, tanda orang itu sudah dalam posisi ikhlas. Istiwaul madhi wa dhammi minal amati. Dia dalam keadaan yang sama, enggak berubah, baik dipuji atau dicela orang banyak. Dia ketika melakukan amal itu udah enggak berubah, dipuji orang ataupun dicela, amalnya enggak berubah. Kalau saat dia amal dicela orang kemudian dia berubah, udah enggak mau lagi lah, kapok saya. Atau ketika dia amal saat dipuji dia menjadi besar kepala, oh ini berarti belum derajat ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang istiwa, yang sama, baik dipuji ataupun dicela dia sama, enggak berubah. Katakanlah ketika dia itu membaca Al-Quran, karena niatnya bukan manusia, semata-mata karena dia ingin mendekat kepada Allah. Dipuji ataupun dicela enggak masalah. Nah seringkali orang nggak kuat dalam masalah ini. Dia membuat satu kebijakan, katakanlah. Kebijakannya ini semata-mata karena Allah, dengan pertimbangan, dengan mohon kepada Allah, dengan bertawakal kepada Allah. Kemudian katakanlah, ada banyak orang yang karena kepentingan akhirnya dicela. Atau mungkin karena juga kepentingan akhirnya memuji. Lah orang ikhlas nggak terpengaruh dengan itu. Ya Pak ya, orang ikhlas nggak terpengaruh dengan itu. Karena pertimbangannya murni karena Allah, Pak. Nah ini harus dilatih. Karena seringkali orang ketika melakukan ini malah tujuannya untuk dapat pujian. Seringkali malah tujuannya untuk dipuji.
Nah, orang yang dia ikhlas dia itu istiwa. Baik dipuji atau dicela sama. Itu tidak mempengaruhi amalnya. Wanisyatu ru'yatil amal fil a'mali, dan dia lupa melihat amal dalam amal-amal yang dilakukan. Enggak jadi terus kepikiran. Umpamanya dia memberi orang lain itu udah lupa. Maksudnya bagaimana? Enggak diingat. Ketika dia melakukan satu amal itu dia melupakannya, enggak terus diingat-ingat. Kalau diingat-ingat itu, wah kemarin aku kemarin melaksanakan sholat tahajud, oh pahalanya sekian, umpamanya seperti itu. Atau memberi orang, wah dulu orang itu pernah saya kasih. Orang yang ikhlas dia itu akan lupa dengan amal yang dilakukan. Ya, kenapa? Udah ketika dia setelah melakukan, ya dia semata-mata karena Allah berhenti di situ. Kemudian waqtido usawa bil a'mali fil akhirah, dan dia juga bahkan lupa balasan amal dia di akhirat. Ini menurut Dhunnun. Orang yang dia itu ikhlas, dia itu sudah lupa di akhirat, udah nggak dipikir balasannya berapa, udah nggak dipikir. Yang penting ketika dia amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam hal ini yang penting sekali, tidak semua orang bisa memiliki derajat ini, Pak. Saya ulangi, tidak semua orang memiliki derajat ini. Seringkali kita dalam ibadah, kita itu punya kepentingan. Lalu bagaimana orang yang dia saat ibadah punya kepentingan? Selama dalam ibadahnya untuk Allah, meskipun ada kepentingan, dalam konteks tertentu dia tetap disebut ikhlas. Makanya kalau menurut Imam Nawawi, menurut kitab Isy'adur Rafiq, ikhlas itu ada banyak tingkatan. Nanti kita masuk tingkatan mana ini? Tingkatan yang pertama orang ikhlas itu saat dia ibadah, ini yang paling rendah. Dia ibadah karena Allah tapi untuk dunia, demi kebaikan dunia. Contohnya, saya sholat duha dalam niatnya lillahi ta'ala, semata-mata demi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi punya niatan agar dibuka pintu rizki. Ini bagaimana? Kan seringkali seperti itu. Kenapa sholat duha? Agar dibuka pintu rizki. Kenapa kalau masuk rumah senantiasa membaca surat Al-Ikhlas? Agar Allah memberikan rizki kepada kita dengan baik, dengan halal dan seterusnya. Kenapa membaca surat Al-Waqiah? Sama, agar dibuka pintu rizki. Dalam hal ini dia menjalankan perintah Allah, tapi tujuannya adalah agar mendapatkan kebaikan dunia. Ini masuk kategori ikhlas tapi paling rendah. Saya ulangi, ini masuk kategori ikhlas tapi paling rendah. Tingkatan di atasnya adalah ketika dia ibadah karena Allah agar selamat akhirat. Kenapa sholat? Agar tidak masuk neraka. Kenapa sholat? Agar mendapatkan pahala, agar mendapatkan surga firdausnya. Orang yang seperti ini dia masuk kategori ikhlas, cuma dia di tingkat yang kedua. Kalau kita ibadahnya masih bersifat duniawi, Pak Ustadz, amalan agar bisa dapat jodoh itu apa? Umpamanya seperti itu. Kemudian amalan itu dilakukan. Orang tadi itu ikhlas tapi dalam tingkatan paling rendah. Kalau dia itu ketika melakukan ibadah karena agar bisa mendapatkan surganya Allah, agar dijauhkan dari nerakanya Allah, dia di tingkatan kedua. Dan yang paling tinggi itu apa?
Yang paling tinggi adalah ketika dia ibadah wahdahu imtisalan li amrih wa qiyaman bihaqqi ubudiyatih. Dia ketika ibadah semata-mata udah oleh Allah saya diperintahkan baca Quran, ya baca Quran. Oleh Allah saya diperintahkan sedekah, ya sedekah. Masalah Allah membuka pintu rizki saya ataupun tidak, itu semua kehendak Allah. Yang penting saya diperintahkan ini, saya lakukan. Orang yang dia ikhlas di tingkatan paling atas adalah saat dia melakukan ibadah semata-mata imtisalul awamir, menjalankan perintah dan memenuhi kewajiban sebagai seorang hamba. Berhenti titik di sana. Ya, berhenti titik di sana. Makanya ada banyak wali-wali Allah, ya. Itu ketika ibadah tujuannya bukan surga neraka, Pak. Ini tingkatan wali, orang yang ikhlas itu. Tujuannya bukan surga neraka. Dulu ada seorang sahabat itu oleh Nabi, dia dipuji betul. Seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, wah sahabat ini tetap ibadah kepada Allah. Dia ada seorang sahabat, aslinya dia itu kalau tidak salah dari Yaman, ya. Dia kemudian melakukan satu ibadah, pindah di Mekah. Di Mekah dia punya harta banyak. Rasulullah hijrah di Madinah, sahabat itu ikut hijrah. Cuma sahabat itu dia ketika hijrah membawa harta. Orang-orang Mekah saat tahu orang ini hijrah langsung dihadang. Kemudian sahabat tadi dengan panahnya ngomong, kalau saya kamu hadang, udah saya bawa panah. Mungkin saya mati, tapi saya juga akan mencabut nyawa di antara kalian 2-3 orang, saya bisa. Tapi saya punya pilihan selain perang ini. Ambil semua harta saya, tapi biarkan saya selamat menuju Madinah. Pilih perang atau ambil harta saya. Akhirnya orang-orang Mekah itu, udah kamu dulu datang ke Mekah sini nggak punya apa-apa, sekarang kamu meninggalkan Mekah juga nggak bawa apa-apa, udah hartamu tinggal. Sahabat tadi akhirnya hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Rasulullah itu senang dengan sahabat tadi. Bahkan Rasulullah menyampaikan, seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka pun sahabat ini itu ibadah kepada Allah. Itu yang ada di lagu Krisye itu. Kenapa? Karena sahabat itu ketika ibadah murni menjalankan perintah dan memenuhi kewajiban dia sebagai seorang hamba. Saya sadar sebagai hamba Allah, ya saya ibadah kepadanya. Titik, berhenti di situ. Tidak mengharapkan surga neraka atau bahkan dunia. Nah ini tingkatan paling tinggi ini. Cuma orang belum tentu bisa di level ini. Kita ibadahnya kadang setelah saya sholat berjamaah lancar, saya itu ibadahnya lancar, saya itu alhamdulillah rizki jadi baik. Umpamanya seperti itu. Oh, dia saat ibadah kepada Allah tapi ada muatan kepentingan dunia, itu ikhlas paling rendah. Ada orang, beliau itu menyampaikan dulu, ya dia ngerti yang namanya ilmu fikih karena beliau juga orang alim. Cuma dia menyampaikan, setelah saya itu istiqomah sholat asar di awal waktu, alhamdulillah ekonomi saya itu jadi membaik Pak Ustadz. Dia menyampaikan itu. Dulunya dia mungkin karena faktor pekerjaan sholat asarnya rada sore, tapi masih di waktu asar, cuma rada sore. Kemudian dengan istrinya ngobrol, apa mungkin karena sholat asar saya nggak di awal waktu ya. Akhirnya dirubah. Setelah dirubah, Masya Allah, dia merasakan betul dampak dari dia itu sholat berjamaah di awal waktu, sholatnya di awal waktu, nggak lagi terkendala pekerjaan, ekonominya itu jadi bagus.
Beliau ini sudah, kalau tidak ada corona sebetulnya berangkat haji kemarin ini, cuma karena corona mundur. Lah orang seperti ini bagaimana? Dalam sudut pandang ikhlas, orang yang ibadah karena Allah tapi ada nilai dunia, ikhlas paling rendah. Jelas ya Pak? Tapi bukan keluar dari koridor ikhlas, tetap disebut ikhlas. Orang baca waqiah agar dibuka rizki, tetap ikhlas, tapi paling rendah. Orang sholat duha agar dapat pahala, dia tetap ikhlas, cuma di tingkatan kedua. Lah tingkatan pertama apa? Ikhlas semata-mata karena Allah tanpa memikirkan yang lain. Ini mungkin pembahasan berkaitan dengan masalah ikhlas yang menjadi syarat paling penting bagi orang yang dia belajar Quran atau mengajar Quran. Mungkin sebelum kami lanjut, dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oh silahkan. Ya. Umpamanya dia melaksanakan apa tadi? Sholat umpamanya ya. Baca al-waqiah seperti itu ya. Ya itu tadi. Jadi memang ketika membahas ikhlas itu salah satu poin yang sulit ini, Pak. Makna ikhlas itu murni. Mukhlisina lahu, artinya memurnikan ibadah untuk Allah. Berarti nggak ada yang lain. Kalau apa itu Profesor Dr. Quraisy Shihab itu mengartikan ikhlas, kalau kita bawa gelas ada air putih, lah air putih yang ada di dalam gelas itu namanya ikhlas, murni, nggak ada campuran apapun. Kalau ada warna merahnya, oh ini sudah enggak ikhlas. Kalau ada debunya berarti sudah tidak ikhlas. Cuma Rasulullah bahkan di dalam Al-Quran seringkali ketika seseorang umpamanya ujibu da'watad da'i idza da'an, kamu berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkanmu. Orang ketika dia membaca waqiah, Rasulullah menyampaikan, oh akan dibukakan pintu rizki. Ada sahabat mengeluh tentang masalah rizki, oleh Rasulullah diperintahkan kalau masuk rumah bacalah surat Al-Ikhlas. Lah ini bagaimana? Di satu sisi makna ikhlas murni karena Allah, di sisi yang lain ketika orang tujuannya seperti itu oleh Rasulullah dibenarkan. Maka ulama merumuskan tadi, oh dia tetap disebut ikhlas, cuma di tingkatan berapa. Dia baca waqiah tujuannya agar dibuka pintu rizki. Ini ada dasarnya. Dan ini tetap dibenarkan. Dalam pembahasan ikhlas, dia masuk pada ikhlas paling rendah. Jelas ya? Tapi tetap disebut ikhlas. Jelas ya? Seperti itu. Mungkin ada yang tanya lagi? Oh silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kalau masalah ikhlas ini memang sebetulnya berat ya. Sebenarnya memang sih sepertinya ringan ikhlas gitu. Dan itu bahasa yang hari-hari kita sebutkan ikhlas. Tapi ini sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Kadang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, makin hijrah kita untuk melakukan hal-hal yang memang disuruh Allah, tapi terkadang di ekonomi ditarik. Nah, bagaimana agar kita konsisten untuk itu?
maksudnya kan makin makin alim kita kok malah makin susah gitu. Nah, itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana untuk kita baik menasehati teman atau terjadi di diri kita sendiri, bagaimana konsistennya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana caranya? Maka kalau di dalam beberapa kiat-kiat yang disampaikan para ulama itu hendaknya dia tahu ihtiyajuhu ilaihi fil amal annafi'illahu fid dini wa dunya. Dia memang sadar saya butuh amal ini. Saya ulangi, bukan dia itu katakanlah saat melakukan itu kemudian ini kok umpamanya ekonomi saya jadi hancur gini gimana gitu. Saya sholat berjamaah tapi kok pekerjaan seret umpamanya seperti itu. Nah ini agar kita bisa ikhlas dalam ibadah, hendaknya kita berpikirnya saya memang butuh ibadah ini. Orangnya saya memang butuh ibadah ini. Jadi wasababul ikhlasi ilmul abdi bihtiyaji ilaihi fil amal annafi'illahu. Ya karena dia memang butuh, entah ekonomi sulit ataupun mudah, dia memang butuh amal ini. Entah dalam keadaan bagaimanapun dia butuh amal tersebut. Lah insya Allah dengan seperti ini orang itu akan ikhlas. Tapi beda kalau dia pertimbangannya, kenapa dia itu membaca waqiah agar rezeki lancar. Setelah rezeki lancar, udah nggak baca lagi. Tapi beda kalau kenapa dia membaca waqiah, karena memang butuh membaca waqiah tanpa memandang rizkinya lancar atau tidak, dia memang butuh ibadah tersebut. Jelas bunda ya? Seperti itu. Mungkin terakhir masih ada waktu 1 menit. Sebagai penutup, ini satu makalah, satu pendapat terkait ikhlas yang paling terkenal itu adalah pendapatnya Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu beliau menyampaikan tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amal karena manusia, maka itu namanya riya. Kenapa dia meninggalkan itu? Wah, agar dilihat orang, agar dipuji orang. Itu namanya riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Tapi kalau amal tujuannya untuk manusia, itu malah syirik. Berarti dia tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya manusia. Ini syirik. Lah ikhlas itu diantara ini, bukan karena riya, juga bukan karena syirik. Saat dia meninggalkan sesuatu bukan karena manusia, saat dia melakukan sesuatu juga bukan karena agar dipandang manusia, di tengah-tengahnya. Kenapa? Murni menjalankan perintah Allah. Ya semoga kita semuanya ini masuk kategori orang-orang yang ikhlas. Karena Allah hanya menerima ibadah yang ikhlas kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.